Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai filsafat realisme dalam pendidikan. Jadi dalam filsafat realisme ini ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pengertian realisme dalam filsafat pendidikan. Kemudian ada konsep pendidikan realisme. Ketiga ada tokoh-tokoh pencetus aliran filsafat realisme. Dan yang terakhir ada implikasi filsafat realisme. Nah, pengertian dari realisme. Nah, realisme ini ialah kebenaran yang akan menjadi cermin nyata dari gagasan yang ada di pikiran seseorang. Nah, realisme merupakan kecondongan atau kecenderungan seseorang untuk mengatur diri dengan memberikan pemisah terhadap sesuatu hal. Jadi dalam pengertian realisme ini ada 3 pokok yang akan menjadi pedoman atau yang menjadi pengertiannya. Nah, yang pertama itu adanya keberadaan objek dunia dan makhluk di dalamnya dan hubungan antara makhluk-makhluk ini. Ini akan terlepas dari pengetahuan dan juga keinginan manusia karena semuanya adalah objek yang nyata. Kemudian, adanya kemampuan mengetahui benda-benda sebagaimana adanya. Jadi, benda-benda itu nyata, tidak lagi ada di pemikiran manusia. Dan yang ketiga, ada kesesuaian dengan realitas objek dan perilaku manusia. Jadi, pengertiannya ini lebih banyak mengacu pada apa yang ada di dunia dan nyata adanya. Kemudian kita bahas lagi pada konsep pendidikan realisme. Dalam konsep pendidikan realisme ada 3 hal. Yang pertama ada metafisika. Nah, metafisika ini akan menekankan bagaimana tentang kepercayaan pada realitas dunia yang nyata dan ada yang akan terlepas dari pemikiran para pengamat. Kemudian ada realis epistemologis. Nah, realis epistemologi ini akan cenderung melihat pada tatanan realitas objektif terhadap bagaimana pengetahuan dan pengalaman dari manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir pada konsep pendidikan ada aksiologi realis. Nah, aksiologi realis ini bukan menjadi teori nilai realis yang menjadi tujuan untuk dapat menegaskan bahwa manusia mampu memperkirakan nilai-nilai sifat dasar objek melalui sebuah pengetahuan. Kemudian kita menuju pada tokoh-tokoh pencetus aliran. Nah, pada tokoh pencetus aliran filsafat realisme ini ada 2 tokoh, yakni pertama John Hooke. Nah, beliau memaparkan bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman. Kemudian dari Plato memaparkan bahwa ide dan pandangan manusia merupakan sumber segala yang ada di dunia. Jadi bisa kita ketahui bahwa realisme ini mengacu pada pengetahuan manusia dan juga pengalaman yang sudah dilalui oleh manusia tersebut. Sehingga realisme ini akan mengacu bagaimana hal-hal yang nyata dan ada di dunia. Kemudian kita akan lihat mengenai implikasi filsafat realisme. Dalam implikasinya terdapat 4 implikasi dalam pendidikan yang dilihat dari tujuan pendidikan, kemudian ada kurikulum pendidikan, ada metode pendidikan, dan ada peran guru dan siswa. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai tujuan pendidikan. Nah, di tujuan pendidikan ini dilakukan untuk dapat membantu membuat perkembangan pemikiran dari diri peserta didik. Nah, tujuan pendidikan menurut realisme ini adalah membantu manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin agar nantinya peserta didik ini akan menjadi
manusia yang unggul, bijaksana, rasional, kemudian juga memiliki kemampuan sosial baik, serta dapat memiliki keseimbangan intelektual. Kemudian pada kurikulum pendidikannya, kurikulum dalam realisme ini adalah kurikulum yang dikembangkan secara komprehensif, yang mana akan mencakup semua pengetahuan penting yang berorientasi pada peserta didik, sehingga nantinya akan menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan yang luas dan juga praktis. Kemudian pada metode pendidikannya, ini akan didasari oleh kepercayaan bahwa pembelajaran akan tergantung pada pengalaman yang dialami oleh peserta didik, yang mana nantinya dalam penyampaian materi itu akan menggunakan metode penyampaian yang logis dan psikologi. Nah, metode pengajarannya ini yang dipilih adalah yang memiliki sifat yang logis, kemudian bertahap atau juga berurutan. Ini digunakan sehingga metode pengajaran ini tidak lagi dilaksanakan secara teracak, melainkan akan memiliki tahapan ataupun prosedur penggunaan metode yang diterapkan secara teratur. Nah, jika dilihat lagi dari peran guru dan siswa, yang mana dalam pandangan realisme ini, pendidik akan berperan dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan teknik-teknik pendidikan untuk dapat menghasilkan pendidikan yang telah ditentukan. Kemudian untuk para siswa atau peserta didiknya, ini akan dituntut untuk dapat menguasai pengetahuan yang telah diberikan secara handal dan terpercaya, sehingga semuanya dapat mengacu pada keterkaitan bahwa peserta didik dapat menguasai semua ilmu yang diberikan dan guru atau pengajar dapat memberikan semua ilmu yang telah dimiliki. Nah, sekian pemaparan singkat saya mengenai filsafat realisme. Jika masih ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.